Nah, Bapak suara saya kedengaran enggak? dengar, cuman kurang kenceng. Belum sarapan kali ya? Udah Pak. Oke. Oke. Ini ada 12. Di kelas ini ada berapa sih? 25 Pak. 25. Ini masih belum separuh ya. Kita tunggu 2 orang lagi ya. Bentar ya. Nanti kalian menyampaikan, ini nggak ada yang dengar. Terus gini, ini sebelum dimulai. Tadi dari hasil presentasi kelasnya Ningrum tadi, itu kita sepakat untuk mereka di makalahnya itu dia ngumpulin ke saya sekitar 25 halaman, kurang. Ya. Saya minta sekitar 40 sampai 50 halaman. Ya. Nah, itu nanti akan kita serahkan ke Berita Kota Bekasi. Ya, Berita Kota Bekasi untuk ditampilkan di koran. Nah, jadi judulnya apa? Nanti oleh saya tidak akan kelompok. Ya, saya kelas Anda. Nah, kelas DG, tadi kelas DG, dosen pengampunya saya. Sudah. Nah, nanti kelas ini juga boleh gitu. Nanti kita lihat, ya. Nah, itu kan keren nanti kalau sudah kayak gitu. Mahasiswa Setiami bisa nulis di koran, meskipun kalau Yohan rame-rame nggak apa-apa. Ya. Oke, masih belum datang yang lainnya, wis dimulai saja, Elsa. Atau gini ya, atau saya kasih kisi-kisi dulu. Oh boleh Pak, kisi-kisi dulu aja mendingan Pak. Nanti yang lain gimana? Salah Nanti sendiri ya? gampang Pak yang lain. Ya udah. Ntar dikasih tahu. Ya, kisi-kisi dulu aja. Oke, ini saudara ya. Jadi nanti UASnya ini saya dapat informasi bahwa dari mahasiswa bahwa Anda nanti UAS seperti kemarin ternyata. Mengupload jawaban itu 24 jam. Itu yang sebetulnya saya sangat, yang saya was-was di situ. Karena apa? Itu ngajarin mahasiswa untuk tanda kutipnya untuk berbuat tidak baik. Tidak baiknya ada waktu untuk saling bertanya dengan teman lain. Nah, itu tidak nanti ya. Jawabannya tidak murni. Nah, mereka kelas 11 sudah sepakat kelas DG tadi bahwa dalam waktu 24 jam itu dia akan mengerjakan 2 jam pertama untuk kelas saya, Pak, kelas Bapak. Jadi ya setelah itu baru kelas satunya lagi apa, manajemen apa gitu ya. Nah, saya mengharap Anda supaya mengerjakan sendiri. Saya tidak melihat hasil akhirnya tidak, tapi yang saya lihat prosesnya. Ya, hasil akhir Anda boleh benar. Ya, pertanyaan saya, bagaimanakah cara mencapai Surabaya? Anda bisa nyampe Surabaya, tapi yang satu lewat jalan tol cuma 8 jam, yang satu masih mampir dulu ke puncak, nah gini ke Bengkulu dulu, nah gini, nah itu prosesnya lain. Yang saya lihat prosesnya, ya. Terus saya tidak akan memaafkan Anda kalau diantara jangankan banyak, kayak UTS kemarin. UTS kemarin itu dari sekitar 20 mahasiswa kelas ini umpamanya ya, itu 18 sama semua jawabannya. Ini 2 mahasiswa aja yang jawabannya sama persis. Sudah, saya nggak akan nilai 2 mahasiswa itu. Ya, tidak boleh ada kerjasama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau Anda nanti jawaban Anda sama persis dengan jawabannya Google, saya tidak akan nilai. Apakah berarti Anda tidak boleh tanya ke Google? Harus tanya. Tapi dalam konteks yang benar. Ya, contoh, ini masalahnya tentang harta gerak atau harta tidak gerak. Anda menjual aset di luar negeri, saya kan mesti minta dasar hukumnya apa. Dasar hukumnya ya pasal-pasal di OECD itu, ya, pasal di tax treaty itu. Nah, nanti Anda boleh tanya ke Google.
aspek pemajakan harta tidak gerak di luar negeri diatur di mana. Nah, nanti Google akan tanya, akan kasih jawaban. Itu loh, itu boleh yang Anda salin. Pasal sekian, isinya bagaimana. Gitu. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah kalau Anda tanya, Mbak Google, Pak Dwipora, tanya begini, segini, jawabannya bagaimana? Itu tidak boleh. Ya, ya. Terus itu aturan main kita gitu ya. Nah, Anda tidak usah khawatir. Jawaban Anda salah pun, kalau itu dari Anda sendiri, dari otak sendiri, dari hati sendiri, saya akan luluskan. Aneh ya. Dosen cap apa kayak gini? Jawaban salah kok lulus. Bukan jawaban yang saya butuhkan, bukan. Yang pertama kejujuran. Pinternya kayak apa kalau nggak jujur habis. Ya. Yang kedua adalah ini Anda, apa namanya, argumentasi Anda. Gitu. Ya, hasil kerja sendiri. Ya, itu yang saya butuhkan. Perkara ternyata waduh ini analisisnya ngawur semua, wis gak apa-apa. Lulus lah, B lah, oke lah. Tapi A nggak bisa karena analisisnya salah. Tapi udah lulus, ya. Ya. Terus begini, saya itu tipe orang yang sangat menghargai usaha Anda. Anda itu punya kegiatan sebagai anggota HIMA, ya. Tulis di nama Anda, nama Dewin Cynthia Putri, dalam kurung anggota HIMA tahun berapa. Intan Larasati dalam kurung relawan pajak tahun berapa. Elsa, nggak usah ditulis. Nah, AC anggota, umpama nih, AC Wulansari dalam butuh anggota preman pasar Tanah Abang. Wah, itu nggak saya lihat. Ya, kalau preman-preman nggak, ya. Ya. Termasuk kegiatan Anda sosial di luar. Aditya Pasoni dalam kurung anggota apa itu di Karang Taruna kelurahan ini. Tapi jangan ngarang. Nanti saya minta buktinya apa kalau Anda kita, kalau di luar. Nah, kalau di dalam ya saya tinggal tanya, bener Sarah, Elsa itu anggota anggota apa namanya? Bima. Oh, bukan Pak, dia anggota relawan. Nah, kan gampang, ya. Itu akan saya tambah nilai Anda. Ya. Satu lagi. Kalau Anda punya usaha sendiri, tulis Iksan Marzuki dalam kurung pengusaha potong rambut. Beneran nggak tanggung-tanggung. Lainnya kalau yang lain saya tambah 5, saya tambah 5. Untuk pengusaha kayak Iksan Marzuki saya tambah 2, ya. 2 plus 5. Kok 2, Pak? Ya 2 plus 5. 2 plus 5. Ya. Oke, saudara, itu ya aturan mainnya, jangan sama persis. Awas, Iksan. Tidak boleh sama persis dengan Aditya. Kalau sama dua-duanya, nanti kasihan yang jawab. Saya udah jawab, dicontoh Iksan, wah hilang. Saudara, jadi soal nanti ada 5. Soalnya ada 5. Ya. 3 diantaranya itu saya menanyakan aspek perpajakan. Contoh harta tidak gerak. Saya mempunyai harta, saya orang Indonesia, saya orang Filipina punya harta di Indonesia. Harta berupa katakanlah bekas pabrik. Nah, ternyata orang Indonesia, satu PT di Indonesia mau sewa pabrik saya, gitu. Ya. Nah, itu bagaimana aspek perpajakannya. Kalau Anda ngomong itu aspek perpajakannya negara domisili Pak yang memajakin, saya minta besar pajaknya berapa, ya, hitung, ya. Kalau domisili Indonesia kan penjualan, BPA penjualan. Kalau disewakan itu berarti ada sewa.
Kalau pemajakan, kalau jual ada sewa, ada penjual dan ada pembeli. Nah, itu pemajakannya bagaimana? Itu terangkan. Ya. Terus yang kedua, jadi ada tadi 5 soal tadi, 3 diantaranya saya akan meminta aspek pemajakannya menurut teks TT bagaimana. Ya. Teks TT yang ngomong, itu pajaknya ada di Indonesia. Ya, tinggal Anda pemajakan di Indonesia nanti bagaimana. Ya. Terus yang pertanyaan yang lain lagi itu nanti tentang ada klausula di teks TT saya sebutkan gini-gini. Apa yang dimaksud ini? Apa yang dimaksud kalimat ini apa? Nah, kalau itu Anda boleh tanya Google. Boleh. Boleh. Tetapi jawaban Anda tidak boleh sama dengan Google. Ya. Umpama di teks TT ada kata-kata hal-hal tertentu. Nah, Google saya tanya, di pasal sekian OECD itu kok ada kata-kata hal tertentu, itu maksudnya apa? Google-nya jawab seperti gini, oh ini loh yang dimaksud. Itu Anda tidak boleh disalin. Saya punya jawabannya di Google, persis sama. Tapi Anda tidak boleh menyalin itu. Anda harus punya pemikiran tersendiri. Dasarnya Google itu boleh. Oh gitu, oh ya, nah, versi Anda bagaimana? Itu yang saya maksud. Kalau Anda bisa mengutarakan dengan versi Anda, nanti Anda seperti saya, Anda kan bisa nulis buku. Ya, emang saya nulis buku cuman buku saya banyak, 20 minimal 20. Itu harus ada buku itu. Saya lihat sana, lihat sini, lihat dan ternyata begitu. Ya. Jadi saya tidak marah Anda berkencan dengan Google, tapi dalam kapasitas tertentu. Ya. Nah, soal yang terakhir itu soalnya bobotnya paling besar, 40%, yaitu Anda diminta menganalisis tentang PPh pasal 24. Ya. Pertanyaannya cuma 2. Ya. Soal itu pertanyaannya cuma 2. Tapi nilainya besar. Anda diminta untuk menghitung PPh 24 yang diperkenankan sebagai kredit pajak. Contohnya begini. Ada soal isinya penghasilan dari dalam negeri 40 miliar. Penghasilan di Singapura 10 miliar. Penghasilan di Vietnam 10 miliar berupa laba. Penghasilan di Malaysia rugi 5 miliar. Nah, pertanyaan yang pertama, Anda diminta menghitung kredit pajak. Udah gitu aja. Apa itu artinya? Berarti di situ ada 3 pertanyaan sebetulnya. Anda yang pertama harus menghitung PPh 24 di negara sumber, Malaysia, Vietnam, kayak tadi Singapura itu ya. Yang kedua, Anda menghitung PPh terutang. Kenapa menghitung PPh terutang? Karena Anda akan menghitung PPh 24 dihitung di Indonesia. Gitu kan? Ya. Menghitung PPh pasal 24 di Indonesia, rumusnya adalah penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan kali PPh terutang. Penghasilan luar negeri ketahuan, total penghasilan tinggal jumlahkan aja seluruh penghasilan buat income dari Indonesia maupun dari luar negeri, pajak terutangnya, PPh terutangnya Anda belum tahu. Makanya dihitung itu. Bagaimana cara ngitungnya? Total penghasilan kali tarif PPh di Indonesia. Ya, kalau itu badan ya kalikan di pasal 17, 25%. Kalau itu OP ya kali pasal 17 yang OP 5, 15, 25 dan 30%. Ya, gitu. Nah, setelah itu Anda akan membandingkan yang terkecil yang di mana? Di Indonesia dan di negara sumber tadi, tentunya beda hasilnya. Ambillah yang terkecil. Kalau sama ya sudah ambil salah satu. Itu di total lah, itulah kredit pajaknya.
Sehingga Anda bisa menghitung pertanyaan nomor 2. Hitunglah PPh pasal 29 atau 28A. Semester 6 harus tahu 29 itu apa, 28A itu apa. PPh 29 itu PPh kurang bayar. PPh 28A, PPh lebih bayar. Ya, jadi total pajak terutang tadi yang sudah Anda hitung tadi, tarif kali total pendapatan, dibandingkan dikurangi dengan kredit pajak 24 tadi. Ya, kredit pajak 24 yang berasal dari beberapa negara yang penghasilan tadi. Ambil yang terkecil itu dijumlahkan. Ya, kalau PPh terutangnya lebih besar daripada kredit pajak, itu akan terjadi kurang bayar. PPh pasal 29. Kalau ternyata yang lebih besar adalah kredit pajaknya, berarti akan terjadi lebih bayar. PPh pasal 28A. Oke, saudara, kalau Anda kurang mengerti, ini nanti diputar ulang penjelasan saya ini, ya, kan Anda rekam ini, ya. Adit, nanti tolong hasil rekaman Anda di-share ya ke grup ya, biar semua bisa mengikuti. Itu kira-kira saudara-saudara, soalnya nggak banyak, cuma 5 saja, ya. Cuman soal Joya Monika ini Anda nggak pusing ya? Kok terbalik? Terbalik. Mumet tuh ini. Oke, ada pertanyaan untuk soal UAS Anda? Ingin tahu UASnya ini ya, saya beritahu. Udah, Nggak kelihatan, Pak. Udah ini. Soalnya. Oh, soalnya. Nah, ini. Nah, udah dibaca. Di foto kepo soalnya, Pak. Di foto, Pak, soalnya, Pak. Nanti minta foto Pak Andoyo aja. Pak, itu hitung-hitungannya dikit kan, Pak? Hitung-hitungannya 5 soal, ngitungnya 6. Oh, 6. Apa sih, Pak? Banyak ya, pokoknya, Pak. pokoknya kerjakan sendiri. Ya. Ya, kerjakan sendiri. Nanti kelihatan kok, itu kelihatan sendiri atau kelihatan punya temennya itu. Kan nanti kasihan temennya, udah susah-susah ngerjakan, Anda tinggal nyontek, dua-duanya didis. Aduh. Jangan lah ya. Saya tidak membutuhkan itu. Saya tidak membutuhkan apa jawaban Anda yang bagus, tapi dari nyontek orang lain itu jangan. Mending dari Anda sendiri. Apapun akan saya hargai. Ya, Anda pasti tahu saya lah. Ini lah, anak-anak relawan tuh ngerti saya. Ya, saya akan apresiasi. Ada pertanyaan, saudara? Nanti kita pindah ke Zoom lain, itu baru presentasi. Nggak ada pertanyaan, berarti udah mengerti semua. Ya, pinter-pinter lah. Saya masih kurang ngerti, Pak, yang kurang bayar itu, Pak. Yang mana? PPh 24, PPh apa? Yang PPh pasal 24 gitu. PPh 24 itu adalah penghasilan pajak atas penghasilan kita di luar negeri, gitu kan? Ya. Nah, Anda pasti akan dipotong di negara sumber itu atas penghasilan Anda, kan gitu. Pemotongan itu logikanya bisa dikreditkan pada saat perhitungan akhir tahun. Ya. Ya. Cuman Indonesia itu kan kreditan itu harus dihitung dulu di Indonesia. Kalau nanti soalnya diminta ordinary tax credit method. Tapi kalau full credit method ya langsung aja total yang di negara sumber itu dijumlahkan. Ya. Nanti Anda pelajari di buku saya tentang PPh pasal 24. Nah, filosofinya penghasilan yang sudah dipotong pajaknya di luar negeri, pemotongan pajaknya nanti dijumlahkan, dikurangkan sebagai kredit pajak. Ya. Nah, untuk menghitung kurang bayar atau lebih bayar pajak kita di tahun pajak tersebut, katakanlah 2019 gitu, ya.
Tahunya bagaimana? Anda harus tahu dulu pajak terutang kita di tahun itu. Caranya bagaimana? Total pendapatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dikalikan dengan tarif 25% kalau untuk badan. Ya, tapi di soal ini badan. Bapak, maaf Pak. Jadi kalau misalkan pendapatannya di dua negara, berarti nanti total pendapatan ini digabung gitu, luar negeri sama dalam negerinya. Baru Iya, ditarik. itu namanya worldwide income. Pendapatan yang digabungkan dari seluruh worldwide income. Ya. Jadi pendapatan Anda itu digunggung itu bukan hanya dari Indonesia, tapi pendapatannya saja. Bukan pendapatan yang di luar negeri yang boleh ditambahkan, boleh dijumlahkan hanya pendapatan, bukan kerugian. Hanya laba saja. Kalau ada usaha di sana hanya laba. Kalau di luar negeri terjadi kerugian tidak boleh dikurangkan. Ya. Anda PPh Badan udah dapat kan? Mas kuliah Enggak full PPh tapi Badan? Pak. Oh, enggak full? Iya. Masih ngambang. Ngambang. Ikut aja nanti sama kelas kalau ada badan. Boleh Pak. Kalau saya, Bayar nggak Pak? loh bukan. Kalau gini loh ya, kalau saya dosennya PPh Badan, Anda jadi penyelundup boleh. Artinya bagaimana? Oh ini Pak Vigorani, saya masuk aja deh. Ya, tapi jangan duduk di depan sendiri, nggak enak. Duduk belakang aja. Yang depan biar yang bayar-bayar. Ya, Anda tidak mencari cari ilmu tambahan. Ya, itu nggak apa-apa buat saya malah senang. Kalau perlu satu kelas itu full. Ya, nanti saya beritahu ketua kelasnya. Kan ketua kelasnya itu mulutnya juga macam-macam. Waduh, ini. Ada pertanyaan lagi? Itu lumayan bobotnya 40% yang PPh 24. Ingat, kerugian di luar negeri tidak boleh ditambahkan sebagai pendapatan buat budget. Ya. Oke. Kalau nggak ada, cukup ya kisi-kisinya. Beneran? Beneran? Tuh, ayo saya tantang loh. Adit? Pak, Oke. tunggu Pak. Tunggu Bapak. Pak, Bapak mau Ya. Tadi udah Ya, ada pemberitahuannya Pak untuk Zoom 10 menit lagi habis. Oh ya. Ya udah, kita akhiri aja deh. Ya. Berarti Intan udah bikin baru. Intan. Dan Gemael. Aduh. Mana Intan? Intan mana? Ya. Suruh bikin Zoom baru dia. Iya, ntar saya bilang. Ini sambil nunggu Intan. Ada ini enggak? Ayo. Masih ada 8 menit. Pak, saya Ya. ngomong. Cara nentuin ngambil yang kecil apa yang besar itu gimana sih Pak? Loh, ya dihitung dong. Terus Anda ngitung di sana, di Vietnam 1 miliar dengan bunga 30%. Berarti di sana PPh 24 di Vietnam 30% kali 1 miliar 300 juta. Ya. Udah? Itu dihitung ulang di Indonesia. PPh pasal 4 di 24 di Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya adalah 3 miliar 1 miliar yang pendapatan di Vietnam dibagi dengan total penghasilan seluruhnya yang Anda buat income tadi. Ya. Itu kali ya, kali PPh terutang. Anda hitung dulu PPh terutangnya. Tuh. Nanti dibandingkan. Coba. Ini bahaya nih. Coba gini deh. Saya kepingin tahu. Coba angkat tangan Anda, ya. Kayak saya gini kalau nggak ngerti, Anda bilang gini. Kalau ngerti, Anda ini. Semua saja. Makanya, tolong Lita, Javas, Erika, Octavia, Mutiara, Aditya, Ica,
tampakkan mukanya. Tampakkan. Ya, ini terakhir. Rita, Erika. Pak, saya kepingin tahu, jujur aja. Anda bisa nggak? Belum. Iksan ini saya belum ngomong. Tepuk tangan dulu. Saya kan mau ngomong. Anda kalau gini berarti nggak bisa kan? Padahal saya mau tanya, Iksan bisa nggak ngirim saya? Iya. Sebelah. Langsung belum, langsung juga. Berarti dia nggak bisa. Saya nyoba doang Pak, ngetes. Alasan. Banyak alasan. Gini, Anda semuanya jujur. Sudah bisa nggak menghitung PPh 24 sampai tuntas? Kalau bisa, Anda bilang gini. Kalau tidak bisa atau belum bisa, Anda bilang gini. Saya akan analisis. Sekarang, semua harus jawab. Setengah-setengah gimana, Pak? Setengah-setengah tidak bisa, belum bisa. Nah, terus, oke, yang baru jawab Lita, Maria Ulfa, Javas, Iip, Aditya. Udah cukup. Udah cukup. Koplak sih. Koplak. Berarti nggak jadi. Setengah-setengah, Pak. Presentasi hari ini nggak jadi. Saya ganti dengan presentasi saya menerangkan cara menghitung PPh 24. Tapi nilainya nggak dikurangin kan, Pak? Enggak. Ya. Alhamdulillah, makasih Bapak. Ya. Tapi Anda rugi sebetulnya. Kan latihan. Ya. Latihan tuh. Presentasi itu saya bisa nilai dari itu kok. Ya nanti lain kali ya. Mudah-mudahan kita ketemu semester depan, kita presentasi lagi. Itu latihan untuk Anda presentasi pada bidang. Oke, ini sudah belum? Sudah bisa pindah belum? Kalau waktunya 4 Intan udah belum? Pindah aja, Pak. Hah? Oke, kita break dulu ya nih ya. Saya nunggu ini ya. Oke ya. Oke, makasih ya. Iya, Bapak. Aku punya sama Bapak. Coba dong yang tadi nyatet, fotoin. Gue ketinggalan. Iya, kisi-kisinya tadi gua